Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Senin 21 September 2020. Kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini sesuai dengan apa yang dirayakan oleh kalender liturgi kita hari ini, yakni pesta Rasul Matius, Rasul dan juga Pengarang Injil. Maka Injil yang kita dengarkan, yang kita baca, yang ditampilkan adalah mengenai profil dari Rasul Matius ini sendiri. Dia adalah seorang pemungut cukai. Pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai adalah pekerjaan yang amat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena pemungut cukai dipandang sebagai kaki tangan penjajah atau kaki tangan pemerintahan Romawi yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Mereka ini mengambil begitu banyak jumlah uang yang dikenakan kepada orang-orang Yahudi ketika mereka menarik pajak kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka banyak mendapatkan untung. Dan kebanyakan dari mereka ini adalah orang-orang yang berkecukupan. Oleh sebabnya mereka sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi sendiri, oleh orang-orang sebangsanya, karena mereka seolah-olah menjadi kaya, menjadi makmur di atas penderitaan saudara-saudaranya yang lain. Namun justru si Matius secara khusus sebagai perwakilan dari si pemungut cukai yang lainnya justru dipanggil oleh Allah, bahkan menjadi salah satu dari Rasul Yesus. Dia justru digunakan sebagai alat oleh Allah sendiri untuk menjadi pewarta dan menjadi pengikut Yesus. Oleh karenanya kemudian ia memilih jalan pertobatannya untuk kemudian memuji dan memuliakan Allah lewat apa yang dia bisa lakukan, yakni dengan menyebarkan Injil. Nah, oleh karena itu tentunya di sini pesan yang mau disampaikan melalui bacaan ini adalah bahwa semua dari kita tidak dipandang apapun latar belakang dan juga pekerjaan kita semua berhak dan memiliki kewajiban untuk mewartakan iman akan Kristus. Mewartakan iman akan Kristus itu bukanlah pekerjaan yang eksklusif milik kaum klerus, kaum berjubah, katekis, atau mereka yang secara khusus belajar teologi saja, tetapi menjadi kewajiban bagi kita semua yang menyebut diri sebagai orang-orang Kristen, para pengikut Kristus.
Maka mulai dari saat ini kiranya karena bacaan ini pula kita pun disemangati agar kita pun mampu mewartakan iman akan Kristus kepada siapa saja, lebih-lebih yang belum mengenal Kristus. Semoga nama Kristus pun semakin dimuliakan karena Allah memampukan kita untuk mewartakan Injil-Nya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.